Mutiara Hasanah Islam. Salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan salat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan salat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan salat sunnah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti salat-salat rawatib, salat duha, witir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak salat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah. 1. Salat sunnah berjamaah. Pernahkah kalian melaksanakan salat sunnah secara berjamaah? Tentunya kalian sering melaksanakannya. Misalnya pada saat melaksanakan salat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kalian tentu tidak pernah melaksanakan salat Idul Fitri atau salat Idul Adha secara munfarid atau sendirian. Kedua salat ini pasti dilaksanakan secara berjamaah. Secara lebih rinci, salat-salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai berikut. A. Salat Idul Fitri. B. Salat Idul Adha. C. Salat khusuf atau gerhana matahari. D. Salat khusuf gerhana bulan. E. Salat istisqa meminta hujan. A. Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan salat sunnah ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, atau lebih tepatnya sangat-sangat rugi kalau kita tinggalkan. Id artinya yaitu dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang atau diharamkan. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada 1 Syawal tersebut. Adapun tata cara pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri tergambar dalam cerita Amir dan Salim berikut. A. Sholat Idul Fitri. Menyambut hari Lebaran, Amri dan Salim merupakan 2 anak yang soleh. Sebulan penuh dia menyelesaikan puasa Ramadan. Malam itu tanggal 1 Syawal mereka menunaikan kewajiban membayar zakat fitrah. Mereka menyerahkan zakat fitrah kepada panitia zakat fitrah di masjid dekat rumah mereka. Amri berkata, "Salim, besok pagi kita berangkat sholat Idul Fitri bersama-sama ya." Salim menjawab, "Ya, insya Allah. Kita pakai sepeda atau jalan kaki?" "Jalan kaki saja. Kata Pak Guru disunahkan untuk jalan kaki. Jangan lupa mandi dan makan sebelum berangkat juga sunnah." "Baiklah, kita ketemu besoknya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Pagi itu, tanggal 1 Syawal, matahari terbit menghangatkan seluruh isi bumi. Takbir berkumandang di mana-mana. Sungguh suasananya sangat membahagiakan. Amri dan Salim berangkat bersama-sama untuk menunaikan sholat Idul Fitri. "Wah, bajumu bagus sekali, Amri," kata Salim. "Iya, terima kasih. Tapi ini baju lebaran tahun lalu. Sengaja jarang aku pakai karena tahun lalu masih kebesaran," Amri menjelaskan.
Setelah sampai di masjid, mereka berdua melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Lalu mereka mengumandangkan takbir bersama-sama jamaah yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat waktunya telah tiba, imam memberikan isyarat dimulainya sholat Id. Bilal lalu mengumandangkan seruan untuk sholat. As-salatu jami'ah. Mari kita laksanakan sholat berjamaah. Amri berbisik, tahun lalu aku sholat Id di tempat lain, tidak ada seruan seperti ini. Jawab Salim, ya betul, seruan seperti itu tadi memang bukan merupakan keharusan. Ayo kita berdiri. Nah anak-anak ya, as-salatu jami'ah itu memang bukan sebuah keharusan, tapi ada sisi afdolianya ketika kita hendak melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Selanjutnya, mereka mengikuti sholat Idul Fitri dengan khusyuk bersama-sama dengan para jemaah dengan tata cara sebagai berikut. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya, usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir itu 1 dan lainnya disunnahkan membaca Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Namun diutamakan surah Qaf atau surah Al-A'la. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali sampai mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunnahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan, yang surah yang dibaca diutamakan surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. 5. Salat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Setelah sholat Idul Fitri, para jamaah dianjurkan untuk bersalam-salaman, saling memaafkan lahir dan batin. Setelah selesai sholat, kita pulang ke rumah dengan menempuh jalan yang berbeda pada saat pertama berangkat. Di sepanjang jalan kita disunnahkan untuk saling bersilaturahmi, bersedekah, saling memberikan maaf kepada sesama keluarga, famili, tetangga, dan saudara sesama muslim. Khusus di hari raya Idul Fitri kita disunnahkan mengucapkan selamat kepada sesama saudara muslim ketika bertemu.